Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan bahas soal-soal mengenai rangkaian listrik. Yang pertama, perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini. Ini gambar rangkaian listriknya. Apabila R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm, maka berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian? Jadi di sini diketahui R1-nya sama dengan 2 ohm, kemudian R2-nya sama dengan 4 ohm, R3-nya sama dengan 6 ohm. Kemudian di sini E ini adalah tegangan listrik atau GGL. Jadi di sini namanya epsilon. Jadi epsilon 1 sama dengan 9 volt dan epsilon 2 sama dengan 3 volt. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir. Jadi I sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan rumus hukum 2 Kirchhoff, karena di sini terdapat 2 GGL. Hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Jadi sigma GGL ini maksudnya adalah jumlah GGL-nya. Sigma IR ini adalah jumlah I dikali dengan R. Jadi arus dikali dengan hambatannya. Maka di sini kita akan menggunakan arah arus. Misalkan arah arusnya adalah di sini. Kemudian kita akan menggunakan arah loopnya. Jadi arah loopnya adalah seperti ini. Jadi arah arus dan arah loop. Ini arusnya yaitu I dan ini loopnya. Maka jumlah GGL-nya adalah ini GGL1. GGL1 adalah kutub negatif terlebih dahulu yang dilalui loop. Maka di sini negatif, jadi negatif 9. Kemudian loop ini berputar ke sini dan bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu dari epsilon 2 ini, maka di sini positif 3. Kemudian karena loop dan arus ini searah, maka ditambah dengan I-nya ini dikali dengan jumlah hambatannya. Hambatannya ini ada R1, R2, R3 yang dilalui loopnya. Maka di sini ditambahkan R-nya yaitu 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6. Jadi ini hukum 2 Kirchhoff-nya. Kemudian di sini sama dengan 0. Jadi di sini didapatkan min 9 tambah 3 ditambah dengan I dikali dengan 2 tambah 4 tambah 6. Ini adalah hambatannya. Jadi di sini min 6 ditambah dengan 2 tambah 4 tambah 6 adalah 12. Jadi di sini 12 I sama dengan 0. Kemudian di sini jadi 12I sama dengan min 6-nya dipindahkan ke sini jadi sama dengan 6. Jadi I sama dengan 6 per 12. 6 per 12 kita sederhanakan, jadi dibagi 6 sama dengan 1 per 2 ampere. Jadi arusnya adalah setengah ampere atau 0,5 ampere. Jadi ini arusnya adalah 0,5 ampere. Jadi ini jawabannya untuk soal ini. Kemudian soal berikutnya, perhatikan rangkaian majemuk berikut ini. Tentukan kuat arus dalam hambatan di 1 ohm, 2,5 ohm, dan 6 ohm, serta tentukan juga besarnya beda potensial antara titik A dan B. Jadi yang ditanyakan adalah arus di 1 ohm, kemudian di 2,5 ohm, dan 6 ohm. Di sini arusnya. Jadi kita misalkan arah arusnya adalah di sini titik percabangannya, titik P ini adalah titik percabangannya. Jadi arah arusnya adalah di sini yang 1 ohm, kemudian misalnya di sini I1, kemudian yang 2,5 ohm adalah ke sini, ini I2, dan yang 6 ohm, arus yang melewati 6 ohm ini adalah ke sini arahnya, dan ini yang I3. Ini dimisalkan seperti ini arah arusnya. Kemudian kita menggunakan arah loop, karena di sini terdiri dari 2 GGL, di sini GGL-nya 4 volt, dan di sini GGL-nya 2 volt. Misalnya loop 1 adalah arahnya seperti ini, dan loop 2 adalah arahnya seperti ini. Jadi dimisalkan seperti ini loop 1, ini loop
2. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama adalah kita gunakan hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk ke titik percabangan, ini titik percabangannya, sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi arus yang masuk adalah I1 ditambah dengan I2 sama dengan arus yang keluar adalah I3. Jadi I3 ini hukum 1 Kirchhoff-nya. Kemudian kita analisis loop-nya satu persatu. Kita analisis loop 1 dulu. Jadi loop 1. Jadi loop 1 ini kita akan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Sigma GGL yang dilalui loop 1 adalah ini, GGL-nya, dan kutub positif terlebih dahulu. Jadi kutub positif ini adalah garisnya yang panjang, maka di sini positif, jadi 4, karena kutub positif terlebih dahulu yang dilalui loop. Kemudian ini GGL-nya, jadi 1, kemudian I-nya, I1 yang dilewati loop ini adalah berlawanan, maka negatif, jadi min I1 dikali dengan hambatan yang dilalui I1 adalah ini, jadi dari sini I1-nya itu mengalir ke sini. Jadi hambatannya yang dilalui adalah 0,5, jadi 0,5 ohm. Kemudian dilalui dengan ini, di sini adalah ada hambatan dalam, jadi hambatan dalam dilalui oleh I1, jadi ditambah 0,5, kemudian ditambah dengan 1, jadi ditambah 1. Jadi ini hambatan yang dilalui oleh I1. Jadi ini hambatan yang dilalui oleh I1-nya. Kemudian loop ini melewati juga I3 dan berlawanan dengan I3, maka negatif, jadi min I3 dikali dengan hambatan yang dilalui I3 adalah ini 6 ohm. Jadi 6 sama dengan 0. Jadi ini yang dilalui oleh loop 1 yaitu I1 dan I3. Kemudian GGL-nya adalah 4 volt. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini 4, kemudian ini kita jumlahkan 0,5 tambah 0,5 adalah 1, ditambah 1 sama dengan 2, jadi min 2 I1. Di sini min 6I3 sama dengan 0. Jadi ini didapatkan persamaan, maka kita pindahkan I1 dan I3-nya. Jadi 4 sama dengan 2I1 ditambah dengan 6I3. Jadi ini persamaannya kita balik. Jadi di sini 2I1 ditambah 6I3 sama dengan 4. Jadi ini setelah dibalik. Ini persamaan yang pertamanya. Kemudian kita perhatikan loop 2-nya di sini. Jadi di sini loop 2. Loop 2 adalah ini. Jadi kita akan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Sigma GGL-nya adalah ini. Jadi GGL-nya ada 1 yang dilalui oleh loop 2 ini. Jadi yang dilalui terlebih dahulu adalah kutub negatif terlebih dahulu. Maka di sini min 2. Kemudian jadi loop 2 ini adalah searah dengan I2. Jadi arahnya seperti ini, berputar dan searah dengan I2, maka positif. Jadi ini ditambah dengan I2, kemudian dikali dengan hambatannya. Hambatan yang dilalui I2 yaitu ini, hambatan dalam 0,5, 0,5 ditambah dengan 2,5. Kemudian ini berputar dan melewati I3. I3 juga searah dengan loop 2, maka positif. Jadi positif I3. Jadi I3 ini melewati hambatan 6 ohm. Jadi dikali dengan 6. Jadi ini yang dilewati oleh loop 2 ini. Jadi jika loop searah dengan arah arus, maka positif, dan berlawanan dengan arah arus, maka negatif. Jadi ini persamaan yang kedua yang didapatkan. Jadi di sini sama dengan 0. Jadi di sini min 2. Ini dijumlahkan 0,5 tambah 2,5 adalah 3. Jadi ditambah dengan 3I2. Kemudian ini 6I3 ditambah 6I3 sama dengan 0. Maka min 2-nya kita pindahkan ke sini. Jadi didapatkan 3I
2 ditambah dengan 6I3 sama dengan 2. Ini persamaan keduanya. Maka kita eliminasi persamaan kedua dan persamaan pertama ini. Di sini 2I1 dan di sini 3I2. Ini berbeda. Maka kita akan uraikan 2I1 ini supaya sama menjadi 3I2 ini. Jadi dari persamaan ini kita ubah I1-nya. Jadi I1 sama dengan I2-nya dipindahkan ke sini. Jadi I3 dikurangi dengan I2. Maka di sini diuraikan jadi 2, I1-nya adalah ini, dikali dengan I3, min I2, ditambah dengan 6I3, sama dengan 4. Maka didapatkan 2I3, min 2I2, ditambah dengan 6I3, sama dengan 4. Jadi 2I3 ditambah dengan 6I3 adalah 8. Ini sama I3 dan I3, jadi dijumlah ini 8. Jadi didapatkan min 2I2 ditambah 8I3 sama dengan 4. Jadi ini persamaannya sudah berubah. Jadi sama, ininya I2 dan di sini juga I2. Maka di sini bisa dieliminasi. Jadi 3I2 ditambah 6I3 sama dengan 2. Kemudian min 2I2 ditambah dengan 8I3 sama dengan 4. Yang kita eliminasi adalah I2-nya terlebih dahulu. Jadi di sini 3 dan di sini 2 kita samakan. Jadi di sini dikali 2 dan di sini dikali dengan 3. Jadi dihasilkan ini 6I2 ditambah dengan 12I3 sama dengan 4. Kemudian di sini dikalikan 3, jadi min 6I2 ditambah dengan 24I3 sama dengan 12. Jadi ini 6I2 dan ini min 6I2. Ini angkanya sudah sama. Ini kita jadikan 0, maka supaya 0 adalah dijumlah. Jadi ditambah 6I2 ditambah min 6I2 adalah 0, maka ini kita jumlah yang ini I3-nya. Jadi I3 dijumlahkan 12 tambah 24 adalah 36I3 sama dengan ini dijumlah 4 tambah 12 jadi 16. Maka I3 sama dengan 16/36. Jadi ini I3-nya kita sederhanakan, ini dibagi dengan 4. Jadi dibagi dengan 4 sama dengan 16 bagi 4 adalah 4. 36 bagi 4 adalah 9. Jadi 4/9 ampere. Jadi ini I3-nya adalah 4/9 ampere. Kemudian kita cari I2-nya dari persamaan yang pertama ini. Jadi persamaan yang pertama adalah min 2I2 ditambah dengan 8I3 sama dengan 4. Jadi min 2I2 ditambah dengan I3-nya adalah 4/9. Jadi 8 dikali dengan 4/9 sama dengan 4. Jadi min 2I2 sama dengan ini sama dengan di sini 4. Jadi ini kita pindahkan ke sana. Jadi 8 dikali 4 adalah 32. Jadi min 32/9. Di sini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini min 2I2 sama dengan penyebutnya kita samakan jadi 9. Jadi 9 dikali dengan 4 adalah 36. Jadi 36 min 32. Maka di sini dihasilkan min 2I2 sama dengan 4/9. Maka I2, jadi I2 ini sama dengan min 2-nya dipindahkan ke bawah sini, jadi 4/min 18. Jadi min 2 dikali 9 yaitu min 18. Kemudian kita sederhanakan di sini I2-nya sama dengan min dibagi 2 jadi 2/9 ampere. Jadi I2-nya adalah min 2/9 ampere. Jadi ini I2-nya. Di sini I2-nya adalah negatif, jadi negatif 2/9.
maka arah arusnya I2 ini salah. Jadi arah arusnya ini salah, seharusnya arusnya adalah ke sini, yaitu keluar dari percabangan. Jadi I2-nya ke sini arah arusnya, karena hasilnya negatif. Jadi sebenarnya arah I2 ini ke sini. Kemudian kita cari I1-nya. Jadi I1 sama dengan I1 ini dirumuskan ini I3 dikurangi I2. Jadi I3 dikurangi dengan I2 sama dengan I3-nya adalah ini 4/9. Di 4/9 dikurangi dengan I2-nya adalah min 2/9. Jadi min 2/9 sama dengan 4/9. Ini min sama min jadi positif, jadi plus 2/9. Jadi hasilnya sama dengan 6/9. Jadi 4 tambah 2 adalah 6. Ini bisa disederhanakan, dibagi dengan 3, yaitu 2/3 ampere. Jadi ini I1-nya. Jadi I1-nya adalah 2/3 ampere, ini positif, jadi arahnya sudah benar. Kemudian I2-nya adalah 2/9 ampere, jadi arahnya ke sini. Dan I3-nya adalah 4/9 ampere. Jadi didapatkan di sini I1-nya sama dengan 2/3 ampere, I2-nya sama dengan 2/9 ampere, dan I3-nya sama dengan ini 4/9 ampere. Jadi 4/9 ampere. Ini I1, I2, I3. Kemudian kita cari besarnya beda potensial antara titik A dan B. Jadi beda potensial antara titik A dan B yaitu VAB sama dengan, di sini kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR. Jadi A dan B itu adalah ini A, B. Kita jalankan dari A ke B. Jadi dari A ke B itu dari A ke sini. Jadi yang dilalui adalah kutub negatif terlebih dahulu. Di sini GGL-nya. Maka di sini sama dengan min 4. Kemudian melalui arah arus I1. Jadi arah arus I1 ini ke sini dan searah dengan I1. Jadi searah dengan I1 jadi positif. Jadi positif I1. Di sini positif I1. Karena dari sini ke sini, jadi I1-nya adalah di sini ke sini, searah dengan arah dari A ke B. Maka di sini dikali dengan hambatan yang dilalui I1, yaitu di sini ada hambatan dalam, yaitu 0,5. Jadi di sini 0,5. Kemudian dilalui dengan hambatan 1 ohm, jadi ditambah dengan 1. Jadi ini persamaannya, kemudian sama dengan min 4. Ditambah dengan I1-nya adalah ini 2/3, jadi 2/3 dikali dengan 0,5 ditambah 1 adalah 1,5. Jadi sama dengan di sini min 4, ini ditambah 1,5 dibagi 3 adalah 0,5. 0,5 dikali 2 adalah 1, jadi ditambah dengan 1. Maka hasilnya sama dengan min 3 volt. Jadi ini jawaban untuk soal ini. Demikian pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan rangkaian listrik 1 loop dan 2 loop ini.